Wabah delusi, histeria massal. Sebuah kiasan ketika membahas teori konspirasi, histeria massal adalah kegilaan sementara yang mempengaruhi banyak orang. Hal ini mungkin bermanifestasi sebagai ketakutan bersama, halusinasi, atau bahkan penyakit fisik, tetapi akar dari histeria massal murni bersifat mental dan dapat menulari siapapun yang berinteraksi dengan korbannya. Penyakit bersama. Inti dari peristiwa histeria massal adalah sekelompok individu yang percaya bahwa skenario yang dibayangkan adalah benar, walaupun ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Psikolog menganggapnya sebagai gangguan konversi, yaitu tekanan mental yang berubah menjadi gejala fisik yang dapat ditularkan ke orang lain melalui interaksi verbal atau visual. Meskipun penyebab pastinya tidak diketahui, penderitanya biasanya mengalami tingkat kecemasan yang tinggi, misalnya karena ketakutan, harapan, atau bahkan kegilaan beragama. Tampaknya ada dua kategori besar histeria massal, kecemasan dan motorik. Komunitas kecil dan terisolasi cenderung menghasilkan variasi kecemasan, yang menyebar dengan cepat namun tidak bertahan lama. Mereka yang terjebak di dalamnya mengalami ketegangan, ketakutan, pusing, nyeri dada, sakit kepala, dan pingsan. Sebaliknya, variasi motorik muncul pada individu yang mengalami stres jangka panjang. Ini bermanifestasi sebagai gerakan tak sadar yang berpindah dari orang ke orang dan dapat berlangsung selama berminggu-minggu. Gejalanya bisa berupa kedutan, kelumpuhan sebagian, tertawa atau menangis tanpa disengaja, dan perubahan pola bicara. Penyakit sinetron. Pada bulan Mei 2006, sejumlah sekolah di Portugis dikecam oleh Morangos com Açúcar, atau stroberi dengan gula. Ini bukanlah suatu bentuk buah yang terkontaminasi atau alergi, melainkan sebuah sinetron yang berorientasi pada remaja di mana sejumlah karakter terinfeksi penyakit yang mengancam jiwa. Karena sangat tertekan dengan ujian yang akan datang, sejumlah siswa menafsirkan rasa gatal dan ruam sebagai awal dari penyakit fiksi ini, dan segera histeria massal yang bersifat kecemasan melanda sekolah. Lebih dari 300 murid menderita penyakit hayalan ini sebelum penyakitnya mereda. Anggota tubuh yang menyusut. Apa yang mungkin tidak Anda duga adalah wabah histeria massal yang dikenal sebagai koro, yang bermanifestasi sebagai ketakutan bahwa alat kelamin laki-laki akan menyusut dan masuk ke dalam rongga tubuh jika manusia mengonsumsi daging yang divaksinasi. Wabah ini terjadi pada bulan Juli 1967 dan menyebabkan ratusan pria Singapura memadati pusat kesehatan atau bahkan melakukan pengobatan rumahan yang melibatkan penjepit dan tali untuk menahan organ agar tetap berada di tempatnya. TikToker dengan tik. Tik adalah gerakan atau ucapan yang terjadi tiba-tiba, cepat, berulang, dan di luar kendali. Meski umumnya tidak menyebabkan komplikasi yang serius dan berbahaya, tik dapat membuat aktivitas sehari-hari penderitanya terganggu. Selama pandemi COVID-19 baru-baru ini, wabah perilaku kompleks seperti motorik dan vokal dalam skala yang lebih kecil muncul pada wanita berusia 12 hingga 25 tahun di klinik sindrom Tourette di seluruh dunia. Setelah diteliti lebih lanjut, para peneliti menyimpulkan bahwa peningkatan penggunaan media sosial akibat lockdown ditambah dengan tingginya tekanan dalam situasi ini mungkin menjadi penyebabnya. Sejumlah pembuat konten di platform media sosial seperti TikTok telah menampilkan atau membicarakan pengalaman mereka dengan tik ini, dan para peneliti menduga bahwa hal ini mungkin telah memicu tik serupa sebagai bentuk histeria massal di kalangan pemirsa yang mudah dipengaruhi. Tarian mematikan. Pada tahun 1518, penduduk kota Strasbourg, Prancis dilanda keinginan menari yang tak terkendali. Orang-orang yang terkena dampak akan turun ke jalan dan melakukan tarian yang tidak menentu selama berhari-hari, bahkan ada yang meninggal karena kelelahan atau pengerahan tenaga. Sekitar 400 orang tertular wabah menari, dan beberapa pakar menyalahkan Sint Vitus, atau kepercayaan massa yang histeris terhadapnya, sebagai orang suci yang diduga menyebabkan penyakit ini, walaupun ada pula yang berpendapat bahwa keracunan massal adalah penyebabnya. Pengadilan Penyihir Salem. Pada tahun 1692, Salem, Amerika, sekelompok remaja putri yang mengalami serangan, didiagnosis sebagai penyihir dan mereka segera mulai menuduh orang melakukan sihir. Salah satu terdakwa menyebut beberapa orang lainnya sebagai penyihir, dan beberapa di antaranya kemudian mengaku memberikan lebih banyak nama lagi. Dalam kasus ini, masyarakat yang panik, termasuk pengadilan dan hakim, dilanda histeria atas tuduhan yang diajukan oleh beberapa gadis muda, sehingga mereka rela mengeksekusi banyak orang hanya berdasarkan desas-desus. Massa, yang sekarang menjadi hiruk-pikuk dan melihat penyihir di setiap bayangan,
menyerang tanpa merasa membutuhkan bukti. Pada tahun 1693, Gubernur Pepys mengakhiri persidangan tersebut. Pengadilan kemudian menyatakan persidangan tersebut melanggar hukum, mengampuni terdakwa dan menawarkan restitusi kepada keluarga terpidana. Havana Syndrome. Beberapa agen CIA yang bekerja di Havana, Kuba, melaporkan mengalami gelombang suara dan tekanan seolah-olah mereka menjadi sasaran senjata sonik atau gelombang mikro. Mengingat sejarah spionase, dan bahkan invasi, yang ditujukan ke Kuba oleh Amerika, ada banyak alasan untuk mencurigai adanya serangan balasan. Investigasi dan pemeriksaan terhadap para korban tidak menunjukkan jejak serangan apapun, dan pemindaian otak gagal menemukan apapun yang menunjukkan adanya kerusakan. Para ilmuwan kini menduga bahwa kejadian ini disebabkan oleh penyakit psikogenik, histeria massal yang disebabkan oleh lingkungan dengan tingkat stres yang tinggi. Terima kasih telah menyimak.